Permisi Bu Ana. Iya, Bu Fitra, silahkan duduk Bu Fitra. Oke, terima kasih Ibu. Boleh mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh, sangat boleh Bu Fitra. Terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Fitra? Iya Bu, saya memang Bu kemari itu mau minta bantuan Bu Ana karena rencananya Bu Ana hari ini itu saya dengan Pak Mulyadi rencananya itu akan melakukan coaching di mana saya sebagai coach dan Pak Mulyadi sebagai coachingnya. Nah, di sini saya mau minta kesediaan Bu Ana untuk menjadi observer saya, Bu. Bisa tidak, Bu? Insya Allah saya siap Bu Fitra. Terima kasih, Bu Ana. Kapan rencananya dilakukan coaching? Rencananya itu, Bu, hari ini. Karena kebetulan Pak Mulyadi menyampaikan jadwalnya kepada saya kemarin. Ternyata hari ini itu dia bisanya setelah proses pembelajaran selesai, Bu. Jadi waktunya itu hari ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisanya setelah pembelajaran selesai karena jam Pak Mulyadi itu full hari ini. Berarti kita agak sore ya Pak Bu Fitra ya? Iya Bu, tapi tidak apa-apa kan Bu? Tidak apa-apa. Apakah Bu Fitra sudah tahu langkah-langkah dalam proses coaching itu? Iya Bu, jadi kebetulan di sini pelaksanaan coaching itu nanti saya akan melakukan identifikasi tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana akan melakukan rencana aksi, kemudian tanggung jawab, Bu. Berarti Tirta ya? Betul sekali, Bu. Iya, betul. Berarti Bu Fitra ini sudah paham untuk yang akan dilakukan. Iya. Ya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching sebentar dengan Pak Mul? Oke, jadi rencananya itu Bu, kompetensi yang saya mau kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, Bu. Karena di kompetensi itu kan ada 3. Iya. Iya. Itu yang pertama Bu Fitra. Jadi di sini kompetensi indikatornya itu yang pertama itu adalah pastilah saya akan namanya dialog. Di sini saya akan menatap lawan bicara saya, misalnya menatap matanya seperti itu, kontak mata ya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang mudah dimengerti oleh coachingnya nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah menenangkan lawan bicara saya nantinya. Berarti ada 3 indikator yang akan dikembangkan dari kompetensi sebagai pendengar yang baik ya, betul ya? sekali Bu. Saya kira Ibu Fitra sudah sangat siap ya melakukan coaching dengan Pak Mul. Insya Allah Bu. Insya Allah. Sebentar kalau misalnya Bu Fitra sudah mau melakukan coaching dengan Pak Mul, Bu Fitra bisa langsung ke ruangan saya saja di sini. Oh, di sini saja Bu ya? Oh ya. Siap Bu, siap. Kita sampaikan sama Pak Mul, saya tunggu di sini sepulang sekolah. Oke, baik Bu. Kalau begitu Bu, mungkin ada pekerjaan Bu Ana yang lain lagi bisa dilanjutkan Bu. Saya permisi keluar dulu. Iya, terima kasih Bu. Oke Pak Mulyadi sudah ada di sini, berserta juga Ibu Ana sebagai observer kita. Jadi sesuai rencana kita hari ini kan Pak Mulyadi ada waktu untuk kita melakukan coaching. Nah, sekarang Pak Mulyadi seperti yang disampaikan sebelumnya sesuai dengan jadwal
apa yang mau disampaikan oleh Pak Mulyadi melalui bincang-bincang kita ini? Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya. Terus saya mau juga terima kasih banyak kepada peserta kita yang menyempatkan juga waktunya pada kesempatan ini Bu. Iya, jadi sebenarnya Bu, pada kesempatan ini saya ingin mau berbicara banyak Bu tentang kebingungan saya di dalam menghadapi murid-murid khususnya di mata pelajaran saya Bu. Oh iya. Iya. Oke, jadi dari perbincangan kita hari ini, apa yang diharapkan dari Pak Mulyadi? Iya, jujur Bu, saya itu mungkin Ibu juga tahu bahwa di sekolah kita ini saya kan sendiri guru seni Bu. Iya. Iya, jadi otomatis dari 3 tingkatan ini Bu, saya yang bertanggung jawab semua dari semua rondel Bu. Ini pengalaman Bu waktu di kurikulum 2013, di mana saya sebagai guru seni itu masih sempat mengajarkan dari 4 pokok bahasan, dari seni rupa, terus ada seni musik, ada seni tari dan seni teater. Tetapi kan MGMP untuk seni budaya itu Bu, kan MGMP kabupaten, bukan MGMP kecamatan. Jadi otomatis satu kabupaten semua jurusan seni itu Bu mengikut. Tetapi di sini kita dikasih kebebasan untuk memilih pokok bahasan apa namanya yang harus kita terapkan di sekolah sesuai dengan latar pendidikan kita. Iya, jadi saya sebagai guru seni rupa Bu, yang latar belakangnya tentunya saya memilih seni rupa Bu. Iya. Dengan melihat seperti itu, di kelas 7 dan kelas 8 yang saya ajar sekarang itu Bu, saya punya kendala di mana saya sebenarnya itu malu-malu sekali Bu pada saat upacara Bu. Iya. Oke. Masalahnya apa Pak Mulyadi? Iya, masalahnya di sini Bu, karena pada saat upacara, khususnya di kelompok paduan suara itu Bu, terkadang anak-anak itu dirijennya salah-salah, terus yang kedua liriknya tidak dihafal, padahal itu kan menjadi pembiasaan kita setiap hari Senin nih Bu. Oke. Iya. Oke. Nah begini Pak Mul, dari penjelasan Pak Mulyadi ini, ini kan menyangkut murid kita ya. Iya Bu. Apa yang diharapkan oleh Pak Mulyadi terhadap murid kita nantinya ini? Iya, tentunya banyak harapan yang saya inginkan Bu terhadap murid-murid kita, di mana itu saya harus mengantisipasi dulu rasa malu-malu saya. Iya Bu, karena saya sebenarnya juga ketika kita upacara Bu, mendengarkan dari mungkin guru-guru kita tidak menyampaikan secara langsung, ya tetapi pasti kan dia menyaksikan. Iya betul. Iya, apalagi saya guru seni budaya sendiri di sekolah gitu. Jadi otomatis saya harus menyiapkan beberapa persiapan Ibu. Iya, karena saya lihat ini persiapan-persiapannya Ibu, apalagi di kelas 7, kelas 8 itu mereka itu punya kegemaran berbeda-beda Bu. Iya. Jadi saya harus menyampaikan kepada terkhusus yang kegemarannya untuk seni musik dulu. Iya. Nah, ini terfokus ke seni musik Pak ya. Bu. Jadi menurut Pak Mulyadi ini, sebagai guru seninya, Bu. Kondisi murid kita sekarang ini dari paduan suara, Bu. Itu kalau saya kasih skala Pak Mulyadi dari 1 sampai 10, murid kita sekarang itu untuk keterampilan atau kemampuan di seni suara itu di level berapa Pak? Iya Bu, jadi waktu masih saya ajarkan itu dari 4 bahasan itu, murid-murid kita itu ada di level 8 Bu. Level 8, iya, tapi melihat kondisi sekarang itu, setelah hanya difokuskan di seni rupa, saya melihat kondisi murid kita itu ada di level 6 Bu. Level 6 nya, iya, jadi Bu. kayaknya memang agak rendah. Iya Bu, agak menurun ya, iya agak Bu, menurun. agak menurun. Oke, nah sekarang Pak Mul, harapan Pak Mul ya, rencana Pak Mulyadi ini itu dari level 6 mau ditingkatkan ke level berapa Pak? Ya, tentunya saya sangat berharap Bu, saya menginginkan untuk dari level 6 itu saya menginginkan level 8 sampai level 10 Bu. Sempurna Pak Mul ya, sempurna sampai 8 sampai 10. Oke. Ini kan Pak Mul mau meningkatkan keterampilan murid kita di seni musik, seni suara ya. Bu. Jadi usaha apa kira-kira yang bisa Pak Mulyadi ini kerjakan atau laksanakan supaya itu
target Pak Mulyadi menjadi dari 6 kemudian baru meningkat menjadi 8 atau 10. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Mulyadi? Iya Bu, jadi saya punya rencana di mana saya nanti akan membentuk satu kelompok untuk paduan suara, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa kegemaran itu anak-anak murid-murid itu berbeda-beda. Jadi terkhusus yang kegemarannya itu di dalam paduan suara, yang seni musiknya itu Bu, saya nanti akan kumpulkan mulai dari jenjang yang kelas 7 sampai dengan kelas 9. Iya Bu, jadi yang kedua setelah terkumpul saya pasti harus dukungan dengan kepala sekolah Bu. Ya seperti itu. Oke, tadi kan Pak Mulyadi membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Tapi kan kalau saya sendiri Pak, kalau cuma dukungan kepala sekolah kayaknya belum ampuh ya, belum ampuh karena pasti kita membutuhkan dukungan yang lain atau sumber daya yang lain. Nah, menurut Pak Mulyadi dukungan apa lagi atau sumber daya apa lagi yang dibutuhkan Pak Mul untuk bisa mewujudkan tujuan kita ini untuk meningkatkan keterampilan seni suara atau seni musiknya peserta didik kita? Iya, betul sekali Bu apa yang disampaikan. Jadi selain dukungan dari kepala sekolah, karena ini yang saya lakukan ini nanti kegiatan sore, jadi di luar jam pelajaran. Tentunya yang kedua harus juga dari dukungan dari teman sejawat Bu. Karena kebetulan juga ada teman yang tinggal di sekolah Bu, di perumahan sekolah. Jadi saya minta bantuan kepada mereka untuk membantu saya monitoring Bu. Selanjutnya juga saya akan mendapatkan surat izin dari orang tuanya. Ya, karena kegiatan ini saya akan lakukan mulai dari setelah salat asar Bu sampai jam 5 sore. Iya Bu. Nah, oke. Sekarang Pak Mul, ini kan Pak Mul sudah punya rencana nih. Iya Bu. Kira-kira kapan Pak Mulyadi mulai mulai mengeksekusi rencana Pak Mulyadi ini? Oh iya Bu. Untuk rencananya kayaknya ada itu prinsip Bu, lebih cepat lebih bagus. Ya, betul sekali, Iya Pak. Bu. Karena ini juga untuk paduan suara ini adalah bukan 1 kali 1 bulan kita lakukan, tetapi ini kan setiap hari Senin Bu. Iya, menjadi tontonan bagi peserta upacara bendera jika ini merupakan suatu kesalahan yang fatal. Karena itu saya akan laksanakan lebih cepat Ibu. Iya, jadwalkan lebih cepat begitu. Mungkin minggu ini? Iya Bu, saya akan laksanakan minggu ini. Oke Pak Mul. Nah, dari perbincangan kita ini Pak, masih ada yang mau disampaikan? Iya, jadi saya harapkan juga Ibu, karena Ibu adalah hadir juga, karena sebagai penanggung jawab juga di sekolah kita. Jadi harapan saya Bu, di samping juga teman-teman yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, mungkin karena saya juga sudah curhat dengan Ibu, mendengarkan keluh kesah saya, dan saya sangat berharap dengan bantuan Ibu juga. Oke Pak Mul, jadi dari pembicaraan kita hari ini, perubahan apa yang dirasakan oleh Pak Mulyadi setelah kita berbincang ini? Oh iya Bu, saya sudah lega Bu dengan Alhamdulillah Bu, dengan apa yang disampaikan Bu Fitra. Karena jujur saja Bu, dari kemarin-kemarin itu saya sangat bingung. Iya, bahkan saya malu-malu Bu. Tapi apa boleh buat, karena itu adalah tanggung jawab saya, sehingga saya harus berbuat dan saya harus berharap bahwa bagaimana untuk mempoles atau merubah hal yang demikian. Jadi kesempatan ini saya sangat bersyukur Ibu. Iya, karena saya sudah mendengarkan curhatan saya, terus saya sangat bahagia dan berterima kasih. Oke, saya juga mengucapkan syukur ini Pak Mul, karena saya bisa dijadikan teman bicara sama Pak Mulyadi, dan mudah-mudahan apa dari pembicaraan kita ini, apa yang diharapkan oleh Pak Mulyadi itu bisa terwujud ya. Iya Bu. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Karena mungkin Ibu Pira ini masih ada kepentingan lain. Jadi sekali lagi, tapi bukan sampai di sini saja Ibu. Saya harapkan untuk lain waktu Ibu Pira masih bisa mendengarkan curhatan saya Bu. Pak, namanya juga kita teman, kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah kita ini menjadi lebih baik. Jadi kapan saja Pak Mulyadi membutuhkan bantuan saya, insya Allah saya akan membantu menyediakan waktu untuk Pak Mulyadi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Kalau begitu saya pamit Bu ya. Ya silakan Pak.
sudah melakukan coaching ya. Betul Ya, ya. melakukan coaching dan saatnya saya sebagai observer akan menyampaikan hasil dari coaching kemarin. Ya, silakan Bu. Iya. Saya juga ini sudah menanti Iya. hasilnya Bu. Nah, kemarin kan kita melakukan coaching. Kalau tidak salah kemarin itu kompetensi yang Ibu Fitra sampaikan itu adalah sebagai pendengar yang baik ya. Iya. Ya, pendengar yang baik. Kemudian di indikator yang kemarin Ibu Fitra sampaikan itu menenangkan lawan bicara, Iya. kemudian melakukan kontak mata, Betul. dan memberikan pertanyaan yang mudah dimengerti. Iya, benar. Betul sekali Bu. Iya, semua yang menurut saya yang saya lihat ini adalah indikator ini Bu Fitra sudah lakukan. Ya, Alhamdulillah Bu ya. iya. Kemudian kemarin juga kan waktu coaching itu menggunakan tirta. Ya betul Iya, sekali. tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Nah, tetapi yang saya lihat di sini itu masih ada kekurangan sedikit ya Apa dari itu? dari yang Ibu Fitra lakukan. Di mana tadi waktu memberikan pertanyaan kepada Pak Mul di sini tentang rencana aksinya. Iya. Ya, rencana aksinya di sini kalau menurut saya kemarin Pak Mul dia mau tinggal sampai sore. Ya mungkin sebagai coach di sini Bu Fitra bisa memberikan masukan bahwa selain koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian guru yang tinggal di dalam, Oke. ini juga harus duduk bersama dengan orang tua. Ya betul sekali Bu. Iya, Ya, betul. Iya, karena otomatis dia kan sampai sore, pasti orang tuanya di rumah mencari mana anakku ini. Iya. Jadi itu mungkin seharusnya untuk misalnya kita melakukan coaching lagi ya, harus disampaikan orang tuanya yang penting. Dia akan merasa cemas orang tuanya. Betul. Ya, hanya sedikit tanggal itu saja rencana aksi yang perlu diperbaiki mungkin ke depannya. Di coaching berikutnya Bu ya. Iya, betul. Oke, Iya. terima kasih Bu atas masukannya. Apa yang menjadi masukan dari Bu Ana ini nanti akan menjadi masukan yang positif buat saya. Insya Allah dari penyampaian ini saya akan merefleksikan supaya menjadi bisa saya nanti kalau saat saya melakukan coaching sebagai coach itu bisa lebih baik lagi. Iya. Jadi kemarin kan kompetensi yang kita lakukan itu adalah menjadi pendengar yang baik. Betul. Ya. Misalnya ini Bu Fitra kita melakukan coaching lagi. Iya, iya. Ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitra? Ini kan saya ceritanya sudah melakukan satu kompetensi Bu ya. Iya. Jadi rencana berikutnya kalau misalnya ada coaching lagi itu saya mau mengembangkan kehadiran penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot kok. Iya, berarti kompetensi ini mau Lengkapi. ya, dilengkapi Iya, ya, karena iya. kompetensi itu kan ada 3. Betul. Itu tadi yang kehadiran penuh, Iya. kemudian menjadi pendengar yang baik dan membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, iya, betul Bu. Berarti Bu Fitra sudah paham sekali nih ya. Ya, Alhamdulillah Bu. mudah-mudahan- Iya. mudah-mudahan coaching selanjutnya itu yang tadi menjadi kekurangan itu akan lebih baik lagi. Siap, Bu, siap. Iya. Kalau misalnya kita lakukan coaching lagi Bu Fitra, apakah Bu Fitra akan menjadikan saya lagi sebagai observer? Kalau Bu Ana siap, saya pasti akan menghubungi Bu Ana. Kalau misalnya tidak, mungkin ada teman lain yang bisa menjadi observer saya. Tetapi kalau bisa memilih, saya lebih memilih Bu Ana lagi karena dari awal kan Bu Ana sudah mengetahui rekam jejak saya Iya. pada saat melakukan coaching. Jadi nanti Bu Ana akan pasti akan lebih mengerti apalagi yang Iya. perlu saya kurangi ataukah yang perlu saya kembangkan seperti itu Bu. Saya Jadi dengan terintegrasi. Iya. Saya dengan senang hati Bu Fitra, kalau misalnya Bu Fitra mempercayakan saya sebagai observernya, saya akan selalu ada waktu untuk Bu Fitra. Alhamdulillah Bu Iya. kalau begitu. Iya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bu Fitra sebagai observer. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan atau menyinggung hati Bu Fitra. Selama kita melakukan coaching ini dan Bu Ana melakukan observasi kepada saya, alhamdulillah saya tidak merasa hal seperti itu Bu. Iya. Jadi kita merasa bahagia ya. Ya betul betul. Iya. Oke, saya kira itu Bu Fitra. Ya, Bu. Iya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu. Iya, silakan.